Nah, kalau Pak Miswan pribadi boleh tahu dari kapan kita jadi nelayan, Pak? Oh, saya dari tahun 1997. 97. Saat itu umur berapa mungkin, Pak? Pokoknya saya masih umur berapa ya, masih bujang tanggung gitu. Udah ikut orang tua? Iya, Emang dari betul. orang tua, ya? Membantu ekonomi orang tua. Makanya saya pada waktu itu sering kadang kan kena badai apa, pernah juga tenggelam. Waktu saya masih belajar itu sampai orang tua saya nangis ngelihat saya itu apa, pakai bukan pelampung, pakai jerigen di laut pada waktu Untuk itu ya. bisa ngambang gitu ya? Itu karena memang saya sebenarnya sih pengennya belajar, tapi saya juga sadar kalau orang tua saya ini ke lautnya nggak ada teman, adik saya juga masih kecil-kecil kan gitu. Nah, itu nekat nemenin orang tua. Iya betul. Tapi kalau untuk sekarang saya udah janji dalam hati saya itu kalau bisa nanti anak-anak saya jangan seperti saya. Iya. Jadi kalau mungkin nggak mau, saya nggak nerima kalau anak saya sampai seperti saya, belum waktunya untuk bekerja, begitu Sudah bekerja. bekerja di laut pula kan, istilahnya tantangannya banyak kalau di laut kan gitu. Makanya dari situlah saya pola berpikirnya udah mulai beda, apalagi ketemu orang-orang hebat-hebat yang sering kasih masukan. Wah, memang sebagian nelayan itu belum tentu memikirkan tentang masalah laut, Iya. tentang penangkapan dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi juga dulu seperti itu. Tapi setelah saya terus-menerus belajar, pola pikir saya udah beda. Bahkan saya sering sosialisasi sama teman-teman sesama nelayan nih, untuk kalau cara penangkapannya dengan alat-alat yang ramah lingkungan. Nah, itu bisa dikaitkan dengan sejak Bapak terpilih jadi ketua forum nelayan Rajungan Lampung. Iya. Nah, mungkin apa saja sih yang jadi program dari kita sendiri gitu Pak untuk pelestarian Rajungan sendiri? Ya sebenarnya kalau untuk Termasuk konservasinya supaya nggak punah gitu. ya sebenarnya kan kalau saya itu kepengen memang kalau untuk nelayan sendiri itu mulai berjuang untuk melestarikan untuk keberlanjutan Rajungan itu sendiri. Tapi nelayan juga nggak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari pemerintah. Iya. Seperti itu enggak, karena gini, kalau masyarakat kecil seperti saya itu memang kalau nggak ada, maksudnya dorongan dari pemerintah atau dukungan itu susah, karena memang kita udah kalah, udah tertinggal sama nelayan-nelayan tersebut yang memang orang-orang yang yang berduit, yang Iya, menggunakan alat yang lebih canggih tapi nggak aman tadi. ya betul itu. Mungkin wujud dari program kita nih Pak di lapangan yang sudah kita lakukan, misal ketika melihat nelayan yang menggunakan tangkapan tidak aman, kita melakukan edukasi, ngasih tahu gitu. Iya betul. Kalau itu udah pasti. Nah, tapi kan yang sekarang untuk ke depan memang ada kita rencana gimana sih supaya alat itu bisa menjauh dari habitat-habitat itu. Mungkin dari teman-teman juga dari IDF itu udah punya inisiatif cara kita nanti untuk menjaga untuk peneluran Rajungan itu dengan cara zona konservasi seperti itu, biar supaya alat-alat seperti itu, apalagi bukan cuma orang jaring Rajungan aja, semuanya itu tidak boleh beraktivitas di tempat itu. Iya, karena untuk konservasi Nah, tadi ya. betul. Sehingga pelestariannya lebih terjamin dari Tapi proses pengelolaan. tapi itu juga saya minta untuk kedepannya apabila udah ada zona konservasi ini, pengawasannya itu harus memang benar-benar ada. Iya. Jadi bukan hanya sekedar program. Iya betul.